Untuk jumbo, untuk di kalangan penghobi sendiri kan kita memilih yang panjang, itu kan sudah punya panjang 105 cm. Itu kan sudah speknya spek penghobi yang dan dipunyai oleh sedikit orang, sangat sedikit orang yang punya. Itulah kenapa harganya kok bisa sampai mahal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak No dari Prambanan, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Usaha saya selain di usaha pokok, Pak No juga punya usaha sampingan. Usaha sampingan seperti apa? Usaha sampingan beternak mentok, khususnya mentok jumbo. Kenapa kok saya memilih beternak entok? Usaha sampingan beternak entok ini fokusnya itu bisa menambah penghasilan utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Terus umpamanya kita butuh uang sewaktu-waktu itu mudah dan bisa untuk dijual mindinya. Umpamanya mindinya 10 kan, sebagian kita jualnya mudah, butuh uang 100.000, gampang kita tinggal jual mindinya. Untuk potensi entok sendiri menurut saya sangat menguntungkan sebagai usaha sampingan. Soalnya begini, umpamanya kita melihara 1 jantan, 2 betina atau 3 betina, kita cukup mengandalkan limbah rumah tangga seperti nasi sisa, sayur sisa. Jadinya pakannya itu mudah. Awalnya saya benar-benar nggak suka dan saya benar-benar jijik kalau untuk mentok itu, dan benar-benar saya itu nggak suka. Lah itu ya karena bermula dari temen itu hutang itu terus di sahurnya minti lah. Akhirnya ya mau nggak mau terus ya saya memelihara sekitar 12 ekor entok lokal di tahun 2020. Ya, jadi bermula dari entok lokal seperti itu, terus lihat-lihat grup Facebook, mulai tertarik dengan jenis-jenis lainnya dan mulai tahu. Untuk awal-awal gitu seorang pemula itu mesti dan pasti saya juga mengalami kegagalan. Dari setelah saya memelihara entok lokal terus pindah Rambon, itu waktu dulu di tahun-tahun 2020 itu ada yang booming, itu namanya minti jali. Dari entok jenis jali itu dulu per ekor itu nyampe binatang sampai 1 minggu itu dulu 500.000. Akhirnya saya menggedekan modal, Rambon saya jual, saya mulai pengen beralih ke mentok jali. Setelah saya mendapatkan beberapa materi, akhirnya saya membeli dari suatu wilayah, tapi yang dari suatu wilayah itu membawa virus penyakit dan akhirnya itu mati semua. Iya, karena virus kita lupa karantina. Yang namanya seorang pemula itu mesti ilmunya ya mohon maaf pengalamannya tetap kurang. Jadinya semuanya harus ada prosesnya. Jadi untuk saran-saran pemula khususnya yang ingin beternak mentok jumbo ataupun mentok-mentok yang lain, itulah carilah teman atau sharing itu seorang peternak yang memang sudah paham. Itu satu. Nomor 2 itu jangan tergiur dengan harga murah, karena yang harga murah itu biasanya memiliki masalah. Entar nanti kalau belinya online tidak dikirim, masalahnya mentoknya ora sehat, seperti itu. Untuk ketiganya, dengan kita mengenal seorang peternak yang sudah paham, dia akan mengedukasi kita. Umpamanya teko dipakani iki Pak, terus jangan sampai kandangnya model seperti ini. Dengan membeli dari seorang peternak, biarpun mahal lebih sedikit, nanti kita mendapatkan edukasi apa? Ilmu yang dia sudah praktekkan. Salah satu contoh cara bikin literasi kandang seperti apa, tarangan seperti apa, porsi makannya seperti apa. Jadi ya beli entoknya sekaligus kita mendapatkan ilmunya. Kandang yang bagus, ini menurut saya pribadi, kandang yang bagus itu diawali dengan literasi kandang. Soalnya image-nya di masyarakat sekarang ini entok kan terkenal dengan bau. Mohon maaf ya, betul bau. Jadinya itu bau itu kita bisa akali dengan literasi kandang. Literasi kandangnya seperti apa? Salah satu contoh dengan alas pasir minimal 20 cm, terus itu ditabur dengan sekam di atasnya. Itu insya Allah sampai bertahun-tahun dia tidak nimpal. Terus nggak usah pakai ember atau kolam. Itu kita nanti mode kering, minumnya kita gantungkan seperti ayam pedaging itu. Jadi nanti kandangnya tidak basah, tidak becek, dan tidak bau. Karena sumber bau itu tentu saja dari kotoran yang basah itu tadi. Kalau ukuran kandang itu menurut saya dengan literasi yang baik dan Anda tidak nimpal, tidak menimbulkan bau dan yang pas, itu menurut saya 1 kali meter persegi itu diisi 1.
Jadi umpamanya 1x5 ya diisi 5 saja. Enaknya itu 2x5 diisi 5 udah enak. Jadi 1x2 meter itu untuk satu, itu nanti mentoknya juga sehat. Nanti kita bisa naruh tarangan, kan isinya bukan cuman mentoknya saja, harus ada tarangannya juga, itu kan juga memakan tempat. Jadi untuk mentok itu fleksibel, dia akan punya bulu, nanti dia akan beradaptasi dengan sendirinya. Bahkan saya itu pernah punya rumah di satunya, itu sudah saya keramik, sudah saya plafon, saya buat peternak mentok. Dengan apa? Dengan cara kita mengatur literasinya. Kita tidak usah bongkar keramiknya itu. Jadi tetapi tetap ada sirkulasi udaranya dengan ventilasi dan seperti itu. Tapi Pak No bikin kering, dari pakannya juga kering, minumnya itu juga pakai TMO itu. Kalau menurut saya pribadi, pakan itu hemat dan tidaknya tergantung dengan asupan yang akan kita berikan. Sebenarnya begini, mentok itu kan kalau di kandang saya, itu jatah makannya 1 ekor itu 1 hari 1 kepala gini cumanan. Tuh, jadi kalau Spano saya ngasih makan itu 1 hari itu cuma 1 kali, tapi langsung double. Umpamanya 1 jantan 5 betina, kita kasih 13 ekor. Yang 1 untuk bonus jantannya seperti itu. Terus pakannya yang bagus itu saya, karena untuk indukan mentok itu kan tidak membuat, dia tidak bisa bertelur setiap hari. Cukup kita bikin protein di atas 10-an% itu sudah produksi lancar. Dari itu kita membutuhkan pakan starter. Minti itu kan sama halnya seperti balita. Jadi dia tetap ya butuh pakan yang bagus untuk proses dia pembelahan sel, pembentukan organ. Terus sampai untuk dewasa itu sebenarnya usia 40 hari. Untuk jumbo sendiri itu udah hampir 1,5 kilo, ada yang 2 kilo usia 50 hari. Jadi sangat cepat untuk mentok jumbo. Jadi untuk telur, untuk indukan jumbo itu telurnya berapa, itu juga nanti kan berpengaruh. Produktivitas tentu saja disokong oleh pakan yang berkualitas. Semakin berkualitas pakan kita, otomatis telurnya semakin banyak. Tapi yang saya alami di kandang saya dengan pakan yang apa adanya, maksudnya dengan campuran jagung, terus bekatul, dan sedikit konsentrat, itu rata-rata di 14-18 butir. Dalam satu proses untuk endok betina itu menghasilkan produk ini yang babon ya, itu kan telur itu kalau umumnya 15 itu kan membutuhkan waktu 15 hari, mengeram 35 hari. Berarti waktu yang sudah diperlukan adalah 60 hari. Yang 10 hari itu untuk masa istirahat untuk bertelur kembali. Tapi ada catatan juga, semakin jelek pakannya itu nanti prosesnya pembentukan untuk bertelur lagi semakin lama. Seperti itu, semakin bagus semakin cepat. Kalau menurut saya pakan yang jelek itu seperti ini. Pakan yang jelek cuma dikasih bekatul kasar sama sayuran, dah seperti itu, nggak ada campuran lain. Sedangkan pakan yang bagus itu kan nilai gizinya cukup, terus kandungan energinya, energi metabolismenya juga cukup. Terus yang bagus seperti apa ya, campuran antara bekatul, jagung, dan konsentrat petelur seperti itu. Ibarat bekatulnya itu adalah nasi, jagungnya sayurnya, sedangkan konsentrat petelur itu adalah dagingnya. Gini, kalau untuk penyakit, semua unggas itu penyakitnya adalah sama. Jadi untuk virus seperti NDAI itu juga bisa menyerang untuk hewan unggas. Ini kan termasuk unggas kalau mentok itu. Jadinya penyakitnya tetap ada. Kalau kecil itu penyakitnya biasanya seperti senot, berak kapur, itu biasanya yang kecil. Tapi semua itu tentu saja ada ilmunya untuk mengantisipasi tersebut. Dengan apa? Dengan cara vaksinasi ND-H5N1 atau G7AI setiap 3 bulan sekali. Itu untuk yang gede. Untuk yang kecil, jadi setelah menetas 1 atau 3 hari itu segerakan divaksin ND Lasota. Itu tetes bisa, mulut bisa, minum juga bisa. Market khususnya di dunia permentokan zaman sekarang itu kan sosial media itu sudah banyak. Ada platform hitam, ada platform merah, ada platform biru. Jadi manfaatkan itu. Jadi manfaat kita mempunyai produk, kita mempunyai barang, ya kita tawarkan. Jadinya
platform itu kan peminatnya itu bukan kita di wilayah kita sendiri, tapi ada Indonesia. Indonesia itu luas, penduduknya juga jutaan seperti itu. Dan semua barang itu pasti akan laku pada waktunya. Ada barang pasti ada yang beli. Jadi gini, untuk mentok jumbo itu sendiri yang dinamakan jumbo adalah besar. Jadi untuk mentok jumbo semuanya itu sebenarnya adalah ke daging. Jadinya sebenarnya ke daging untuk apa? Untuk bisa panen lebih cepat. Salah satu contoh itu tadi dengan usia 1,5 bulan sudah 1,5 kilo itu kan kita membuat panen kita lebih cepat. Sedangkan dalam suatu jenis tentu saja ada seorang peternak ataupun penghobi. Jadi dia memilih kualitas yang paling bagus di antara jenisnya untuk diperanakan. Itulah yang membedakan seperti itu. Jadi ada yang jenisnya untuk daging, ada yang untuk diperanakan kembali untuk mengambil kualitas mentok itu sendiri sebagai hobi seperti itu. Kalau saya biasanya saya seorang peternak dan penghobi pengbranding. Jadi untuk produk-produk saya yang tidak sesuai dengan spesifikasi saya, umpamanya saya ngedekan minti umur sekian hari kok cuman panjang segini, itu biasanya sekian bulan kok cuma panjang segini, biasanya daripada saya jual murah nanti ngeceh-ceh terus, saya biasanya langsung ke seorang jagal mentok seperti itu. Jadi memang benar-benar disembelih dijadikan daging. Begini, untuk para pemula-pemula yang mau belajar ternak itu tentu saja fokus utamanya adalah usaha sampingan dulu aja. Usaha sampingan, jadi kita usaha sampingan kan untuk menambah perekonomian keluarga, menambah selain dari gaji pokok atau penghasilan utama. Jadi pilihlah yang kalau memang masih, mohon maaf, gajinya masih pas-pasan, sedangkan kita membutuhkan uang dari hasil sampingan itu untuk menambah kebutuhan keluarga, ambillah yang indukan yang kualitas standar jumbo. Nanti penjualannya lebih mudah. Jadi gini, di sana ada yang jual minti jumbo 20.000, sana 30.000, sana 50.000, sana 200.000. Tentu saja harga itu kan sebanding dengan kualitas dari indukan yang kita punyai seperti itu. Salah satu contoh gini, jumbo yang paling standar itu dengan panjang 90 cm untuk jantan, betinanya 70 cm, itu nanti anakannya di 20.000. Seperti itu nanti naik lagi 95 cm kali 73 itu di 25.000. Terus nanti 1 meter kali 80 cm harganya 200.000 atau 150. Jadinya semua itu ada indukan lah yang memengaruhi harga mintinya. Dan tentu saja antara peternak satu dan dengan yang lainnya itu beda. Jadi begini, untuk mindset jumbo sendiri kan ada kelasnya seorang penghobi dan memang untuk usaha sampingan. Jadi untuk mindset penghobi sendiri perlu dipahami dari kata hobi. Hobi itu adalah kesenangan. Kesenangan itu yang didapat kepuasan hati kita. Namanya gini, untuk jumbo, untuk di kalangan penghobi sendiri kan kita memilih yang panjang. Itu kan sudah punya panjang 105 cm. Itu kan sudah speknya spek penghobi yang dan dipunyai oleh sedikit orang, sangat sedikit orang yang punya. Itulah kenapa harganya kok bisa sampai mahal seperti itu. Dan kalau memang dipikir memang di luar nalar seperti itu. Karena yang namanya hobi, wong kita jalan-jalan aja sampai Amerika cuma lihat pemandangan, itu kan hobi juga. Hobi kita memuaskan apa yang menjadi keinginan kita. Yang dipuaskan kalau hobi tetap adalah kepuasan hati. Jadi apapun yang namanya spek penghobi itu di luar nalar dan mahal. Dan gunanya untuk apa? Ya sebagian besar untuk diperanakkan dalam maksudnya memperbanyak peranakan yang dari berkualitas. Umpamanya sekarang jantan jumbo cuma 95 cm, kebanyakan yang punya dia udah 105 cm, terus otomatis dia memperanakkan, dia pengen lebih banyak dari yang dia punyai seperti itu. Jadi gini, untuk teman-teman yang pengen belajar dari nol, belum boleh ikut pelatihan peternak di tempatnya Pak No. Itu selama 1 hari tentu saja ada biayanya. Itu kalau main ke kandangnya Pak No cuma ada 2, tuku materi apa melu pelatihan ternak, cuman itu. Mohon maaf sekali. Jadi seperti itu karena waktu yang memang terbatas. Ini adalah hobi saya, jadi saya juga punya pekerjaan utama seperti itu. Terus untuk nomor nanti bisa hubungi Pak No di 088 226
90803. Jadi untuk pengiriman ke luar kota, luar pulau itu Pak No ngasih garansi. Apabila hewan yang kita kirim itu mati di perjalanan, kita ganti sesuai dengan barang yang mati. Tapi mohon maaf, customer juga mengeluarkan biaya untuk ongkirnya. Untuk Pak No sudah kirim ke Medan, sudah pernah, Sulawesi, Lampung itu sering, Gorontalo pernah. Untuk nek Jawa udah insya Allah hampir semuanya. Jadi gini, untuk seorang pemula yang pengen belajar ternak itu, jadi pahami dulu kita mau kemana. Jadinya untuk spek-spek penghobi itu tentu saja untuk mencapai spek penghobi, tahu apa yang namanya spek penghobi itu ada urutannya. Salah satu contoh gini, seorang pemula itu baru mengenal mentok dumbo dari jenis yang sama. Pemula otomatis nanti jadi seorang peternak. Dengan dia menjadi seorang peternak, dia akan mengetahui kualitas yang dia punya dengan membandingkan punya dia dengan seorang yang lain. Terus nanti dia akan tahu yang namanya, oh ternyata dalam mentok itu ada kualitasnya tersendiri. Ada perbedaannya itu tetap ada. Maka itu yang bisa membedakan harga yang mahal itu. Tentu saja harga yang mahal tentu saja yang mempunyai baru orang-orang tertentu.